Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azario Atawet Ardi dari kelas PB4A dengan NIM 2308086094. Nah, baik, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana ekosistem di sebuah terarium itu berjalan. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, baik. Di sini merupakan sebuah terarium yang saya buat sendiri ya dengan sedemikian rupa dan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di sekitar rumah. Nah, apa sih itu terarium? Terarium merupakan sebuah ekosistem buatan dalam wadah transparan tertutup seperti botol kaca ini yang dirancang menyerupai lingkungan alami. Nah, kata terarium berasal dari bahasa Latin terra yang berarti tanah dan arium yang berarti wadah. Nah, dalam ilmu ekologi, terarium berfungsi sebagai mikroekosistem, yaitu ekosistem berskala kecil yang mampu mendukung kehidupannya sendiri. Nah, di dalam sebuah terarium ini itu terdapat semua elemen yang membentuk ekosistem alaminya sendiri. Yang pertama ada cahaya yang saya ini bersumber dari lampu. Yang kedua ada udara, air, dan tanah serta tumbuhan di dalam sendiri ini. Bahkan bisa ditambahkan organisme-organisme kecil. Nah, di sini tadi saya menambahkan sebuah cacing tanah kecil ya yang berada di lapisan tanahnya yang paling bawah. Nah, dalam ekosistem terarium ini itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Nah, komponen biotik dalam terarium ini berupa tumbuhan kecil, yaitu di sini ada lumut dan ada pakis-pakisan. Nah, komponen abiotiknya yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu ada tanah, air, udara, suhu yang berada di dalam terariumnya. Nah, menurut konsep ekologi, interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini itu membentuk suatu sistem kehidupan yang saling mendukung satu sama lain. Misalnya, cahaya yang dibutuhkan untuk tumbuhan berfotosintesis. Nah, salah satu prinsip dasar ekologi adalah aliran energi. Nah, dalam terarium ini itu sumber energi utamanya adalah cahaya, yaitu entah itu cahaya matahari maupun cahaya lampu. Nah, energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis yang sudah saya sebutkan tadi, yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi kimianya. Nah, energi ini kemudian dialirkan ke organisme lain seperti hewan kecil ataupun mikroba yang terdapat dalam terarium ini. Nah, yang selanjutnya ada yaitu konsep ekologi daur materi di dalam sebuah terarium ini. Nah, di dalam terarium ini itu ada beberapa daur materi, yaitu yang pertama ada daur air yang terjadi saat air menguap dari tanah ataupun daun yang kemudian mengembun di dinding-dinding kaca ini. Yang selanjutnya dia akan menetes kembali yang akan diserap oleh tanah dan kembali lagi gitu. Yang kedua ada daur karbon yang berjalan saat tumbuhan menyerap CO2 untuk melakukan fotosintesis atau melepas O2 ke udara. Nah, mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah yang cacing tadi itu membantu untuk memecah bahan organik mati menjadi nutrisi yang bisa diserap kembali oleh tumbuhan. Mirip dengan daur nitrogen di alam liar. Nah, dengan siklus ini itu terarium bisa menjadi sebuah ekosistem tertutup yang mandiri dan berkelanjutan asalkan seimbang dan dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya di dalam terarium ini itu terdapat interaksi ekologis yang dibagi menjadi beberapa
interaksi antar organisme seperti kompetisi. Jika terlalu banyak tanaman yang terdapat di dalam terarium ini, itu akan menjadi tanaman itu berebut cahaya jika kebanyakan tanaman. Nah, di sini saya menggunakan hanya beberapa tanaman saja agar interaksi tersebut itu tidak berjalan gitu. Kalau tanamannya kebanyakan, mungkin ada satu tanaman yang sangat besar, nanti tanaman yang lainnya kecil gitu. Yang selanjutnya ada interaksi mutualisme yang mikroba tanah yang membantu dekomposisi dan menyerbukan tanah. Yang selanjutnya komensalisme, yaitu organisme kecil yang bisa hidup bersama tanaman tanpa merugikan tanaman lainnya. Nah, konsep ini itu mengajarkan kepada kita ya bahwa dalam ekosistem itu semua makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Contohnya seperti tumbuhan bergantung pada cahaya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman semuanya yang menonton video ini, terarium itu bisa membantu kita ya untuk memahami beberapa fungsi ekologis seperti produksi primer oleh tumbuhan yang terjadi melalui fotosintesis. Yang kedua ada siklus energi dan materi yang terus berputar. Yang ketiga ada pengaturan kelembaban dan iklim mikro. Yang selanjutnya yang paling penting itu adalah simulasi keseimbangan di dalam sebuah ekosistem. Nah, dengan adanya terarium ini itu kita bisa mempelajari dampak kepadatan, cahaya berlebihan atau kurangnya air terhadap kehidupan di dalam terarium ini. Nah, dan juga terarium ini itu memiliki beberapa manfaat yang sangat luas. Yang pertama sebagai alat edukasi ekologi baik untuk pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Seperti yang saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekologi. Nah, yang selanjutnya itu ada sebagai media konservasi, terutama untuk tanaman endemik atau tanaman dalam skala kecil yang sangat langka, mungkin bisa dibudidayakan atau ditumbuhkan melalui terarium ini. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana cara saya itu membuat terarium ini. Itu yang pertama yang kita butuhkan itu ada wadah kaca. Nah, wadah kaca nanti di sini. Yang kedua kita butuh beberapa lapisan yang menjadi lapisan di bawah tanah. Yaitu saya yang pertama ini di sini menggunakan lapisan arang yang paling bawah, dan yang selanjutnya ada lapisan batu-batu kecil. Yang selanjutnya di atas batu saya meletakkan pasir, dan yang paling atas adalah tentunya tanah. Nah, setelah dirakit ya teman-teman, terarium ini itu perlu cahaya, yaitu saya menggunakan cahaya lampu yang bersumber dari lampu yang ada di sini. Nah, yang kedua itu kita kalau terariumnya itu enggak tertutup, kita itu perlu terkadang itu menyemprotkan. Nah, di sini saya menyemprotkan air untuk menjaga kelembapan suhu di dalam terariumnya ini, teman-teman. Nah, terarium ini itu bisa menjadi pemahaman tentang prinsip-prinsip penting dalam ekologi global. Yang pertama ada untuk menjaga keseimbangan antar komponen ekosistem. Yang kedua ada dampak intervensi manusia terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga ada konsep carbon sink dan bagaimana vegetasi menyerap karbon. Yang selanjutnya pentingnya konservasi dan pemulihan lahan melalui teknik sederhana seperti membuat terarium ini. Nah, dengan memahami ekosistem skala kecil ini seperti terarium ini, saya harap yang menonton video ini itu bisa memiliki kesadaran yang penting
terhadap ekosistem besar, di ekosistem skala besar seperti yang ada di hutan, sungai, dan lain sebagainya. Dan kita itu perlu ya menjaga hutan kita agar tidak terjadi bencana alam ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, mungkin bisa ditarik kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya terarium itu merupakan sebuah laboratorium ekosistem mini yang sangat efektif untuk belajar tentang ekologi secara nyata. Nah, dan terarium ini itu mempresentasikan aliran energi, daur materi, interaksi biotik abiotik, dan keseimbangan sistem di kehidupan dalam ruang yang terbatas dalam skala yang kecil yang berbentuk sebuah akuarium mini ini. Melalui terarium juga kita tidak hanya belajar tentang ilmu, tapi kita juga belajar tentang bagaimana cara kita menjaga bumi kita dalam skala kecil melalui terarium ini. Kalau kita bisa menjaga hal yang kecil, apalagi menjaga hal yang besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kita bahwasanya menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal-hal kecil, bahkan dari sebuah toples kaca ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.